Pujaan Bangsa Margerana, kami akan melakukan vlog mengenai pengulasan kembali atau mengulas kembali mengenai peristiwa apa yang telah terjadi di Taman Pujaan Bangsa Margerana ini. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Puputan Margerana. Puputan Margerana merupakan perang habis-habisan antara masyarakat Bali, khususnya pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan penjajah atau kaum penjajah dari Belanda. Nah, Puputan Margerana tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946, tepatnya di Banjar Kelaci, Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang khususnya masih tergabung dalam wilayah Sunda Kecil pada saat itu. Nah, sudah saya jelaskan mengenai apa itu Puputan Margerana tadi. Sekarang, sebelum melakukan vlog mengenai mengulas kembali, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya I Gusti Putu Pradipa Purnajaya, absen 11 dari kelas 12 MIPA 3. Saya sebagai presenter 1. Perkenalkan, nama saya Ibu Yudis Putra, nomor 18, kelas 12 MIPA 3. Saya sebagai presenter 2. Perkenalkan, saya Gede Krisna Mendra Putra, nomor absen 3 dari kelas 12 MIPA 3. Saya sebagai presenter ketiga dan editor. Nah, kami akan menjelaskan mengenai apa yang akan kami ulik kembali tentang Perang Puputan Margerana. Kami akan jelaskan mulai dari penyebab, kronologi, hingga dampak yang ditimbulkan. Nah, mulai dari penyebab adanya Perang Puputan Margerana dipicu oleh dua hal. Yang pertama, oleh masyarakat Bali tersendiri atau secara umum. Pada saat itu, adanya perjanjian Linggarjati yang memutuskan bahwa secara de facto Republik Indonesia hanya terdiri dari wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, hal tersebut, karena tidak adanya Bali, hal tersebut membuat masyarakat Bali tentunya kecewa dan akhirnya menimbulkan adanya perlawanan. Penyebab yang kedua ada yaitu dari I Gusti Ngurah Rai sendiri. Pada saat itu I Gusti Ngurah Rai menjadi komando TKR atau Komando Tentara Keamanan Rakyat di daerah Sunda Kecil. Nah, pada saat itu Belanda ingin mendirikan NIT, Negara Indonesia Timur, dan karena Bali tidak tergabung ke dalam RI, Bali akan digabungkan ke NIT. Nah, hal tersebut membuat Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai speak up bahwa dia menolak adanya keputusan tersebut dan menyebabkan adanya perlawanan. Sekian untuk penyebab dari terjadinya Puputan Margerana. Akan dilanjutkan dengan kronologi yang terjadi pada saat Puputan Margerana. Kali ini saya akan menjelaskan kronologi di Puputan Margerana. Setelah perjanjian Linggarjati, Belanda ingin mendirikan Negara Indonesia Timur atau NIT. Namun, Letkol I Gusti Ngurah Rai menolak hal tersebut. Beliau dan rekan-rekannya memutuskan untuk melawan Belanda. Pada 18 November 1946, markas militer Belanda di Tabanan, Bali diserang habis-habisan. Pasukan Belanda yang dikirim untuk menanggapi serangan tersebut mulai melawan pada 20 November 1946. Meskipun pasukan Bali dipersenjatai dengan minim, mereka berhasil bertahan dan bahkan bisa membalas serangan dari Belanda. Di bawah komando I Gusti Ngurah Rai, pasukan Ciung Wanara menunjukkan ketahanan dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi pasukan Belanda pada saat itu. Serangan-serangan Belanda berhasil diberhentikan beberapa dan bahkan membuat Belanda mundur sejauh 500 meter. Namun dalam upaya melarikan diri, pasukan Bali dipersenjatai dan dikejar oleh pasukan udara Belanda. Di dalam situasi tersebut, I Gusti Ngurah Rai dan rekan-rekannya memutuskan untuk melakukan puputan, yaitu bertempur hingga titik darah penghabisan. Akhirnya di dalam tragedi Puputan Margerana, I Gusti Ngurah Rai dan rekan-rekannya yang berjumlah 1.372 orang gugur dalam peperangan bersejarah tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan dampak dari Puputan Margerana kepada wilayah sekitar. Setelah kekalahan pasukan I Gusti Ngurah Rai, pada Puputan Margerana, Belanda lebih berhasil dalam mendirikan Negara Indonesia Timur yang bisa disebut NIT. I Gusti Ngurah Rai dan 69 anggota pasukannya yang bisa disebut pasukan Ciung Wanara gugur dalam pertempuran tersebut.
Sementara sekitar 400 lawan juga tewas. Meskipun demikian, semangat perlawanan rakyat tetap kuat dan usaha Belanda gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950. Hal ini berkaitan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang memungkinkan bergabungnya negara-negara bagian dengan RI. Sejak saat itu, setiap tanggal 20 November, masyarakat Bali memperingati Hari Puputan Margarana untuk mengenang para pahlawan yang gugur membela bangsa dan negara. Nah teman-teman, di sini kami akan melakukan sedikit vlog sembari mereview dan mengulas kembali apa yang kami review. Pertama dari patung ini. Ini merupakan patung simbol pasukan Ciung Wanara. Ada ciung berarti burung dan wanara berarti patung monyet ini. Bisa digambarkan dari atau bisa dilihat dari lambang dari patung ini. Nah kemudian di belakangnya ada yang disebut sebagai patung Pancasakti. Patung ini menggambarkan semangat patriotisme dan bagaimana kegigihan pejuang-pejuang pada saat itu. Hal tersebut digambarkan dalam patung ini. Selanjutnya kita akan menuju ke monumen atau Tugu Pahlawan Igusti Ngurah Rai. Nah, kita telah berada di depan Candi Pahlawan Margarana. Kita akan melakukan review dan sedikit mengulas kembali tentang candi tersebut. Mari. Nah, untuk masuknya kita harus melepas alas kaki supaya lebih menjaga kesopanan. Nah, candi ini memiliki tinggi 17 meter, berbentuk segi 5 dan terdiri dari 8 tingkat. Bisa dilihat. Hal tersebut melambangkan 17 yang berarti hari kemerdekaan, 8 berarti bulannya, dan dan segi 5 tersebut melambangkan 45 yaitu tahun kemerdekaan. Pada saat ini terdapat foto Igusti Ngurah Rai yang merupakan pemimpin dari pasukan Ciung Wanara untuk mengenang jasa beliau. Kemudian di bagian kanannya ada surat atau jawaban dari Igusti Ngurah Rai kepada Belanda. Mari kita lihat sekarang. Bisa dilihat isi surat tersebut sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju ke Taman Bahagia atau tempat untuk mengenang tempat makam di mana para pejuang sebanyak 1372 dimakamkan. Nah, kali ini kita sudah sampai di Gedung Sejarah Perjuangan Taman Pujaan Bangsa Margarana. Bisa dilihat dari sini. Gedung ini dibuat dari ukiran khas Bali pada saat itu. Gedung ini juga merupakan tempat penyimpanan persenjataan pada saat Puputan Margarana. Nah, semuanya kini kita telah berada di Taman Bahagia atau tempat di mana para pejuang dimakamkan untuk dikenang. Kita akan di sini ada jumlah makamnya ada sekitar 1372 yang merupakan di mana itu adalah pasukan Bali yang melawan penjajah Belanda pada saat Puputan Margarana. Kita akan sedikit melihat mengenai makam-makam yang ada di sini. Nah, di sini dimakamkan para pejuang yang telah berjuang pada perang Puputan. Pejuang-pejuang ini terdiri dari seluruh penjuru Bali, dari Buleleng, Karangasem, Tabanan dan sekitarnya. Di sini ada makam pemimpin pasukan Ciung Wanara yaitu Kolonel Igusti Ngurah Rai. Bisa dilihat. Beliau berasal dari Badung, gugur pada tanggal 20 November 1946, tepat pada saat perang Puputan. Nah, bisa dilihat tulisan-tulisan tersebut merupakan biodata dan kapan gugurnya para pejuang-pejuang. Bisa dilihat. Namun ada beberapa pejuang yang pada misalnya tidak terdapat nama atau bisa disebut sebagai pahlawan tak dikenal. Namun pejuang-pejuang tersebut tetaplah seorang pejuang yang telah memperjuangkan daerah Bali untuk
menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, sekian video vlog kami hari ini. Dapat disimpulkan bahwa Monumen Margarana ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan. Nah, kita sebagai warga bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi rasa persatuan, kesatuan, dan patriotisme, dan rasa-rasa kebangsaan yang lainnya. Sekian untuk vlog kami hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan informasi. Kami tutup dengan ucapan terima kasih.